Jadi saya tidak ada di rumah. Pada waktu itu ya mama saya pada malam itu masuk gerbang, ada mobil polisi gitu. Begitu masuk depan rumah ada di garis polisi, terus udah rame gitu. Begitu belok ke gang saya gitu kan, sambil saya melangkah ke tangga ke kamar atas untuk buka CCTV kan, saya lewatin ruang utama dulu. Saya udah lihat mama saya terkapar di samping itu, dan dari pintu masuk sampai pintu masuk seluruh rumah itu darah semua. Itu baru 3 hari. Dari situ saya memberanikan diri untuk lihat isinya. Bagi saya ya balas dendam itu haknya Tuhan, bukan haknya saya. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang akan menceritakan kesaksiannya bagaimana Tuhan memampukan dia mengampuni orang yang begitu kejam dalam hidupnya. So, mari kita ngobrol langsung dengan Kak Isman Kurniawan. Shalom. Shalom, welcome Kak Isman di Solusi. Terima kasih banget buat waktunya, buat kesediaannya untuk bersaksi hari ini. Apa kabar? Baik, terima kasih udah diundang di Solusi. Nah, hari itu sebenarnya kita mau bercerita tentang usaha keluarga Kak Isman yang hari itu dijalankan. Karena awalnya bermula dari usaha ini ya. Iya. Ya, jadi bisnis apa hari itu? Waktu itu mama saya distributor keramik gitu. Tepatnya vas bunga. Oke. Nah, jadi mama saya punya karyawan, kurang lebih ada 3 karyawan. Nah, 1 itu memang harian. Nah, yang karyawan tetap ada 2. Waktu itu ada supir, ada yang keneknya untuk manggul barang gitu loh, karena kardus gitu kan. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 2017, kejadiannya hari Rabu, sekitar malam jam 8. 3 Mei katanya ya? 3 Mei 3 ya? Mei bener ya? Iya, 3 Mei. Nah, jadi saya tidak ada di rumah. Pada waktu itu ya mama saya pada malam itu. Di hari-hari itu sempat ada timbul kecurigaan kah terhadap kedua orang karyawan ini? Mama saya justru yang sempat curiga, maksudnya pesan kepada saya. Jadi kalau yang supir itu dia udah sekitar 1,5 tahun bekerja. Cukup lama juga berarti ya? Nah, dia menurut keterangan mama saya, dia masukin saudara iparnya gitu loh. Masukin saudara iparnya, baru kerja 1 bulan kejadian itu. Nah, ternyata jadi mama saya bilang ke saya, dia nggak ngasih identitas gitu loh. Jadi begitu ditanya kayak seperti KTP, terus ada KK gitu kan, persyaratan untuk masuk kerja lah, dia nggak bisa menyediakan, katanya lagi diperpanjang gitu loh. Nah, oh ya udah, tapi ya udahlah, misal kalau ada apa-apa, maksudnya udah sempet ngomong gitu, kalau ada apa-apa ya paling ada saudaranya lah gitu yang supir ini gitu yang kan, bisa tanggung jawab lah intinya gitu ya. tapi dalam maksudnya di situ mungkin ada kehilangan barang sampai ke gitulah. Nggak terpikir kehilangan nyawa gitu kan. Nah, ya udah ya, tapi begitu setelah kejadian ternyata ada gitu, ternyata identitasnya itu ada, tapi lain dari yang dia sebutkan. Jadi identitas palsu. Palsu gitu loh. Jadi dari asal daerah dia tinggal itu beda dari yang dia sebutkan gitu loh. Nah, hari itu ketika kejadiannya berlangsung, kamu yang pertama kali menemukannya ketika kamu pulang? Bukan. Jadi saya masih waktu itu saya pergi nonton bioskop. Nah, begitu saya kelar nonton kok banyak ada miss call dari teman saya gitu loh. Jadi ada teman saya yang suka numpang di rumah lah, nginep gitu, karena dia ada kegiatan ngajar, jadi deket rumah gitu kan. Ya udah, dia jadi tinggalnya di rumah kan. Nah, dia pulang, dia teleponin saya. Nah, tapi
yang pertama kali nemuin itu, jadi si supirnya itu kembali ke rumah. Jadi dia udah sempat pergi. Nah, jadi yang kalau yang connect itu, yang pelaku utama itu dia bawa kabur unit motor. Sekalian dia pulang ke daerah dia, nyebrang gitu loh. Nah, kalau yang supir dia bawa mobil, tapi dia ya akhirnya dia yaudah pulang, lalu dia itu ngasih tahu seberang rumah saya sebenarnya. Jadi jadi tetangga. dia seakan-akan menemukan seperti itu. Iya, nah dia bilang oh ada kejadian gini. Terus dia ada di situ, dia dipaksa gitulah bilangnya gitu. Oke. Gitu. Lalu akhirnya sampailah kepada kamu kabarnya melalui teman itu. Iya, jadi teman telepon, langsung saya telepon balik. Kenapa gitu kan? Kenapa? Dia bilang, "Man, mama udah nggak ada," gitu. Mama udah nggak ada, ya di situ saya shock berat gitu kan. Saya sempat berpikir kan, perasaan sehat-sehat aja begitu saya tinggalin gitu kan. Sehat-sehat aja, kok bisa nggak ada gitu, apa sakit atau gimana atau gitu. Saya kan kaget gitu kan. Ya udah, teman saya juga nggak langsung ngasih tahu gitu loh, kenapa, udah pulang aja gitu kan. Saya juga di perjalanan juga saya berharap ini ya mudah-mudahan cuma dikerjain aja lah atau gimana gitu, tapi kan nggak, ya kita berusaha menghibur diri lah karena shock sekali kan. Nah, begitu saya masuk gerbang komplek, di situ udah ada mobil kayak ambulan, ada mobil apa kayak yang inafis barang bukti mungkin apa gitu kan. Masuk gerbang ada mobil polisi gitu. Begitu masuk depan rumah ada di garis polisi, terus udah rame gitu begitu belok ke gang saya gitu kan. Nah, di situ ya saya belum boleh masuk gitu kan. Ya saya ya terduduk lemas aja di depan pintu gitu loh. Terduduk lemas gitu. Ya saya besok saya gimana atau gimana, karena saya keseharian saya cuma berdua aja sama mama saya gitu. Jadi sehari-hari dari kecil sampai gede itu saya hanya berdua saja. Jadi ya sedekat itu saya sama mama saya gitu kan. Jadi apapun ya kita bicarakan. Jadi makanya pikiran mama saya dengan saya tahu gitu loh. Iya, kehilangan seseorang aja udah begitu menyakitkan, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Iya. Nah, ketika kamu diberi informasi bahwa mama meninggal karena Iya. Apa yang jadi reaksi kamu pertama? Saya percaya nggak percaya gitu loh. Saya berusaha nggak percaya sebenarnya. Saya berusaha nggak percaya. Denial lah ya kayak iya, gitu ya. Saya berusaha nggak percaya sampai saya lihat gitu. Nah, pada akhirnya ya udah, pertama kali saya diizinkan untuk masuk rumah karena di situ kan sudah ada polisi, ada penyidik yang lagi ngecek TKP gitu kan, periksa TKP. Saya diminta untuk ambil video CCTV. Jadi saat recordernya kan ada di atas di kamar saya waktu untuk itu. cek kejadiannya ya. Iya. Terus buka CCTV, terus ditanya ini siapa, kenal gak gitu kan. Oh iya, saya jelaskan, oh ini karyawan, yang ini supir, yang ini keneknya gitu. Dan kamu benar-benar melihat kejadiannya berarti dari CCTV ya? Dari CCTV saya nggak berani lihat, butuh waktu 3 hari saya berani lihat. Tapi kan itu di kurun waktu itu kan ada yang maksudnya sebelum kejadian atau setelah kejadian, yang keluar pintu aja, ada yang depan, yang keluar pintu depan ya saya berani lihat situ. Baru 3 hari dari situ saya memberanikan diri untuk lihat isinya. Jadi saya benar-benar lihat betul kronologisnya seperti apa gitu. Jadi mereka melakukannya memang untuk tujuan mengambil harta gitu ya? Oke.
Apa yang timbul di hati kamu hari itu ketika melihat CCTV? Oh, ternyata pelakunya adalah 2 orang ini. Jadi sebenarnya saya udah begitu masuk pintu, saya nggak mikirin apa siapa, begitu ya sudah terjadi gitu ya, yang itu fakta yang tidak bisa dihindari gitu kan. Sudah terjadi ya, di situ apapun terjadi bagaimanapun, sambil saya melangkah ke tangga ke kamar atas untuk buka CCTV, kan saya lewatin ruang utama dulu. Saya udah lihat mama saya terkapar di samping itu, dan dari pintu masuk sampai pintu masuk seluruh rumah itu darah semua. Yang banyak di sana tapi semua darah karena jejak kaki juga semua. Pelakunya ya? Iya. Jejak kaki. Sambil saya melangkah ke tangga ke atas, di hati saya ya ampuni. Wow. Sempet bingung gak sih? Kenapa sih harus di hati ngomong ampuni? Padahal seharusnya ya kan marah gitu ya. Ya, karena saya ya puji Tuhan mengerti tentang kebenaran firman gitu. Ya, ajaran Tuhan Yesus itu sendiri adalah kasih. Jadi mau sekecil apapun, sebesar apapun kesalahan orang, kita harus ampuni gitu, tanpa batas. Wow. Banyak orang bilang ya, di momen seperti itu sulit mengampuni. Pasti. Tapi hari itu apa sih yang menjadi kekuatan kamu sehingga kamu bisa mengampuni? Ya karena kasih Tuhan itu, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, bahkan sebelum saya lahir, dan sudah menjadi penyelamat di hidup saya gitu. Wow. Jadi bahkan ya dosa kita ke Tuhan sama dosa orang ke kita itu nggak ada apa-apanya sama dosa kita ke Tuhan. Jadi berangkat dari kebenaran itu ya, bahwa kita sudah lebih dulu diampuni dan dikasih. Oke. Sempat ada tawaran, mau nggak kamu balas dendam buat 2 orang ini ketika mereka dalam penjara? Banyak, itulah maksudnya cara setan untuk kita memakai fasilitas mereka gitu loh. Nah, jadi justru ada, tapi saya tolak. Saya tolak, mau dari segi bisa nih di dalam sel kita kerjain gitu atau kita macam-macam, oh enggak, saya tolak gitu. Malah banyak dari keluarga dan lain-lain gitu, ada yang nawarin, cuman saya tolak. Malah saya bilang jangan ada yang sentuh dia gitu loh. Bahkan pada saat disuruh, yuk kita pukulin aja yuk gitu, maksudnya di waktu dan tempat silahkan untuk ya udah pukulin gitu, jangan ada yang sentuh gitu, saya bilang gitu. Sedikit pun tidak tergoda ya hari itu untuk enggak, karena mengiyakan? Bagi saya ya balas dendam itu haknya Tuhan, bukan haknya saya. Oke. Dan hari itu kamu dengan tegas menolak untuk membalas dendam. Iya. Momen apa yang paling berat ya yang kamu alami ketika di kejadian ini, mulai dari kejadiannya hingga pada akhirnya pelakunya harus dipenjara dan kamu dihadapkan dengan pilihan untuk membalas dendam atau enggak, atau mengampuni mereka? Momen apa paling berat? Paling berat kan kalau di prosesnya kan ada persidangan, di situ juga ada olah TKP gitu loh. Bahkan kalau tadi dibilang mungkin si pelaku bisa dapat lebih berat, cuman pada waktu yang persidangan yang pelakunya kayak ya saya tidak tunjukin CCTV-nya, udah biarin sesuai BAP aja gitu loh. Tapi baru yang untuk yang
connect, baru saya tunjukin CCTV karena persidangannya kan terpisah, gitu kan. Nah jadi tapi momen yang paling berat ya ada penyesuaian. Tadinya kan kita punya orang tua paling enggak yang memperhatikan kita lah gitu, yang mendukung ya. Tiba-tiba ya hidup itu berubah total, jadi saya sendiri gitu. Tapi Tuhan selalu menjaga saya. Amin. Amin. Ini kan hal yang di mata dunia dianggap bodoh pasti ya. Ya. Kok orang sejahat itu kamu ampuni, kamu nggak mau balas orang sejahat itu? Pernah nggak sih ada perkataan seperti itu dari orang-orang sekitar mungkin? Tidak sama sekali, karena saya udah tahu kebenaran gitu kan. Seperti justru bahaya kalau saya tidak bisa mengampuni. Justru saya akan, mungkin saya bisa gila kalau saya nggak ngampuni, karena akan terpikir mungkin wah gara-gara gini, gara-gara begitu atau gimana, mungkin kepikir gitu kan. Tapi kan kalau kita orang yang mengerti kan semua ya kehendak Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan gitu kan. Jadi ya semua ya kehendak Tuhan sih. Prosesnya gimana sih untuk benar-benar dari yang tadinya cuma ngomong di mulut aku mengampuni sampai akhirnya benar-benar mengampuni dalam hati, sampai akhirnya damai sejahtera itu menguasai seluruh hati? Prosesnya gimana? Prosesnya ya langsung ampuni aja, langsung ampuni, serahkan segala kekhawatiran semua kepada Tuhan. Jadi ya Tuhan yang pegang kendali hidup kita gitu. Jadi pada saat kita mengampuni, kita kan diampuni berarti kita dibenarkan, disucikan, dimenangkan bahkan. Jadi pada saat itu ya kuasa Tuhan benar-benar luar biasa bekerja di hidup saya. Yang orang bilang gak mungkin bisa, ternyata Tuhan mampukan dengan anugerahnya. Dari situ saya banyak melihat kemuliaan Tuhan besar dalam hidup. Tentu walaupun kamu sudah mengampuni kan tidak langsung lupa dengan kejadiannya. Lukanya mungkin juga tidak langsung sembuh. Nah, bagaimana kamu melewati itu semua dengan ingatan tentang kejadiannya, luka yang ada dalam hati? Jadi justru dengan mengampuni saya menyembuhkan diri saya sendiri. Pelan-pelan. Forgiving is healing. Jadi dengan saya mengampuni, ya saya tidak ada luka di hati, saya tidak ada luka batin mungkin orang sebutnya. Jadi ya saya tidak sakit, gitu, tidak sakit mau pikiran, karena kan hal tersebut bisa mengganggu psikologis juga, mengganggu kejiwaan juga, karena mungkin berat ya. Tapi begitu kita bisa mengampuni, ya kita jalani biasa, langsung begitu garis polisi dilepas, saya langsung bersihin rumah, kita pujian penyembahan, terus yaudah bisnis berjalan, saya pegang lanjutkan gitu kan, terus ya berkat Tuhan melimpah lah, sampai saya diberikan keluarga. Jadi pada momen itu dari 2017 sampai sekitar 2022 itu ya saya sendiri gitu. Baru 2022 sampai sekarang saya udah ada keluarga dan malah dikaruniai 2 orang anak. Wow. Gitu. Jadi sudah tidak sendiri lagi. Puji Tuhan ya. Amin. Ada momen kamu bertemu dengan salah satu pelaku? Ada. Nah, itu apa yang terjadi hari itu? Jadi yang pertama kan pasti ketemu di persidangan.
Di persidangan ya udah saya menghormati jalannya persidangan, udah ikutin aja jalan persidangan. Nggak ada kata apa-apa yang keluar juga sih. Interaksi nggak ada, karena kan ya pasti dipisah gitu kan. Kita menghormati persidangan gitu loh. Cuman ya saya ikutin aja. Terus lalu belum lama gitu kan yang keneknya itu udah keluar dari penjara. Nah, saya ketemu ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada apa-apa. Jadi ya dia minta maaf gitu. Oh iya ya nggak apa-apa gitu. Udah bahkan ketemu 3 kali gitu. Karena dia kerja masih dekat rumah. Wow. Iya. Ketemu 3 kali, apa yang dibicarakan itu? Jadi yang pertama ya dia kayak lewat, terus dia putar balik, dia langsung samperin saya, dia minta maaf gitu kan. Oh saya kayak nggak ada apa-apa kayak gitu, karena ya mengingat Tuhan juga kalau mengampuni orang ya kayak kita nggak pernah melakukan kesalahan. Itu ya saya kayak gitu, oh ya baik gitu apa gitu ya, minta maaf ya, oh ya nggak apa-apa. Terus hari berikutnya ketemu lagi gitu kan, oh apa, terus ya kayak biasa aja gitu kan, kayak orang nggak ada apa-apa. Dan itu salah satu bukti bahwa memang sudah sembuh ya lukanya memang. Iya, jadi malah dari awal ya saya normal-normal aja gitu. Oke. Banyak orang yang memandang ini sebagai tragedi pasti ya. Iya. Tapi gimana kamu memandang akhirnya ibu ini? Apakah masih sebagai sebuah tragedi atau memang itu bagian dari rencana Tuhan yang sempurna? Jadi saya bersyukur saya mengenal Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih gitu loh. Jadi saya lihat ya bukan semua kehendak Tuhan, semua kehendak Tuhan. Jadi ya dibilang tragedi ya pasti tragedi. Ya cuman ya janji Tuhan ya itu semua atas seizin Tuhan gitu, proses hidup. Jadi ya ketika Tuhan proses hidup saya, ya saya mengerti justru ya Tuhan masih sayang sama saya, makanya Tuhan mau saya diproses, melewati proses. Tapi di saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan, jadi ya saya bisa bersaksi, saya bahkan bisa mengampuni dan menjalani hidup menikmati berkat dari Tuhan. Wow. Nah, sahabat solusi, mungkin ada hari ini yang kamu sulit untuk mengampuni karena mungkin yang kamu alami begitu berat, begitu menyakitkan, membuat kamu begitu punya luka yang begitu dalam. Nah, hari ini kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemanimu dan mendukung kamu di dalam doa, di dalam proses pengampunanmu ini. Kami tunggu ya. Oke. Seperti yang aku bilang, mengampuni itu nampaknya susah dan mustahil. Nampaknya kalau dengan usaha kita sendiri. Iya, betul. Menurut kamu, langkah apa yang bisa diambil oleh seseorang yang mungkin ingin mengampuni orang yang menyakiti dia? Langkah yang diambil ya firman itu tadi. Justru kita dengan mengampuni, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak punya luka-luka, kita tidak punya dendam. Jadi justru ya hidup berjalan, tetap berjalan gitu loh. Justru kalau kita ada rasa dendam, kita ada marah gitu, justru itu akan ya menggerogoti tubuh dan jiwa kita, pikiran semua. Jadi memang pengampunan itu pada akhirnya adalah sebuah keputusan yang harus dijalani. Iya. Kita harus mulai melangkah untuk mengampuni seperti itu ya. Iya. Oke. Sebuah kesaksian yang menurut aku sungguh memberkati ya, sungguh menyentuh dan menjadi
contoh membuktikan bahwa pengampunan itu memang bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Iya. Nah, kamu punya harapan apa untuk sahabat solusi yang hari ini mendengarkan kesaksianmu ini? Ada harapan apa sih buat mereka? Ya, justru yang tidak boleh kita, yang iblis tidak suka ya itu pengampunan ini. Jadi benar-benar kita harus mengampuni ya, supaya kuasa Tuhan bisa luar biasa bekerja di hidup kita gitu. Bukan kuasa iblis lah yang mempengaruhi hidup kita gitu. Bahkan kita dilindungi. Jadi kamu berharap bahwa sahabat solusi yang mendengarkan pun diberi kekuatan untuk mengampuni oleh Tuhan ya. Amin. Amin. Menurut kamu nih, pertanyaan terakhir ya. Ya. Seberapa penting pengajaran tentang iman, tentang kekristenan, terutama tentang kasih dan pengampunan itu dari orang-orang di sekitar kita, mungkin mentor kita, Bapak Rohani. Karena kamu boleh cerita juga bahwa kamu punya seorang Bapak Rohani. Betul. Seberapa penting itu, dan apakah itu yang pada akhirnya menanamkan kebenaran dalam hidup kamu sehingga kamu bisa mempraktekkan kebenaran itu? Ya, jadi pada awalnya saya mungkin ya ketika baru-baru Kristen saya tidak menyadari gitu loh. Di doa Bapa kami kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh ya, seperti itu ya, kita hanya mohon aja gitu loh. Ternyata begitu dibimbing, oh ya ada ayat di bawahnya gitu kan. Jika yang itu, kalau kamu mengampuni kamu diampuni, kamu tidak mengampuni kamu juga tidak akan diampuni gitu. Nah jadi, oh ya, karena penting itu. Jadi kita harus bisa jadi pembawa damai lah. Jadi kalau kita, makanya itu kita disebut anak Tuhan ya, kita harus bisa membawa damai. Oke. Kak Isman, thank you banget kesaksiannya hari ini. Aku percaya sih bisa memberkati banyak orang, menyentuh hati banyak orang ya. Amin. Bahwa di sini Tuhan menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan itu nyata. Melalui pengorbanannya kita dimampukan juga untuk mengasihi dan mengampuni. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu, sukses selalu usahanya, salam buat keluarga. Amin, terima Thank you kasih. sekali lagi Kak Isman buat waktu dan kesaksiannya ya. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin masih tenggelam di dalam kepahitan, tenggelam dalam sakit hati, sulit rasanya untuk mengampuni dan kamu tidak tahu kemana harus melangkah, kamu merasa sendirian, gak ada yang mendampingi, gak ada yang menemani, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk menemani, mendampingi, mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk mengambil langkah ini karena saya percaya satu langkah kecil bisa mengubah hidup dan hatimu selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.